untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Nah, kepada anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai bimbingan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada anak-anak, persilakan mengangkat tangannya untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, pada Cinta, saya persilakan. Baiklah, jadi kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cinta. Sebelum kita melakukan kegiatan kita akan melakukan exit speaking dulu ya adik-adik semuanya. Jadi, exit speaking-nya namanya itu tetap emosi. Nah, jadi kalau saya bilang tenang, kita mengeluarkan suara haha gitu ya. Terus kalau saya bilang marah, mengeluarkan suara hu hu. Kalau kita sedih, hits. Dan kalau saya bilang senang, gitu ya. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Tepuk tangan. Tepuk marah. Tepuk sedih. Tepuk tenang. Baik, apakah anak-anak semua sudah siap mengikuti layanan klasikal hari ini? Siap, Bu. Tapi sebelum kita memulai layanan klasikal pada hari ini, di sini saya menampilkan video, yaitu video untuk mengenal emosi. Jadi saya tampilkan terlebih dahulu ya. Belajar tentang diriku, mengenal emosi bersama Tio and Friends. Sebelum nonton videonya, yuk subscribe, like, dan share akun Tio.id. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Tio.id. Ayo belajar untuk mengenal emosi kita bersama-sama. Ketika aku ingin sekali tersenyum lebar dan tertawa kencang, aku merasa senang. Ketika air mata mengalir dari mataku dan aku menangis, aku merasa sedih. Ketika aku ingin sendiri dan merasa dingin, aku merasa takut. Detak jantungku berdetak kencang karena sesuatu yang tidak aku duga. Aku merasa terkejut. Ketika aku merasa panas dan tidak terima sesuatu, aku marah. Setelah mengenal emosi dengan baik, kira-kira emosi apa ya yang teman-teman rasakan ketika berada di dalam situasi ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Tadi kita sudah bersama-sama nih nonton video yang ibu tampilkan. Pada adik-adik semua, tolong berikan tanggapan tentang video yang ibu tampilkan tadi. Oke, kepada adik-adik sekalian, silakan untuk memberikan tanggapan terhadap video yang ibu sudah tampilkan tadi. Apa yang sudah tadi? Oh, tidak setuju. Baik, pada adik Deza, saya silakan. Dari video itu kita jadi tahu kalau ekspresi itu ternyata ada banyak sekali. Tadi ada marah, bahagia, sedih, dan visualnya juga lucu. Oke, bagus banget ya adik-adik jawaban dari Deza. Berikan tepuk tangan dong. Oke, di sini Ibu akan membahas materi dengan topik
Oh, maaf sebelumnya, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu ada 2 pertanyaan tematik. Nah, pada adik-adik semua yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, tolong angkat tangannya. Baik, pada Wulan, untuk sekarang. Terima kasih Bu. Kalau pertanyaan yang pertama, kalau yang saya rasakan ketika kesal atau marah itu nggak mau ngomong sama siapa Bu. Baik, yang pertanyaan kedua, adik-adik semuanya, pada Devi, saya persilakan. Yang biasanya saya lakukan kalau menenangkan diri, tutup mataku, terus sambil napas yang dalam, baru tenang lagi Pak. Oke, bagus sekali ya adik-adik jawaban dari Devi. Nah, jadi di sini kita akan masuk dalam materi dengan topik cara mengelola emosi. Jadi adik-adik, ada yang tahu apa itu emosi? Baik pada Cinta, Ibu persilakan. Emosi itu seperti ekspresi atau apa yang kita rasakan dari dalam diri kita. Baik, bagus. Nah, jadi emosi itu adalah reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau peristiwa tertentu, misalnya senang, sedih, marah, takut, atau cemas. Nah, menurut adik-adik apa yang menyebabkan adik-adik itu mudah emosi atau terbawa emosi? Karena apa? Pada Devi, Ibu persilakan. Karena banyak pikiran Bu, jadi kalau emosi lah buatnya. Bagus. Bulan. Banyak yang mengganggu buat menjadi. Nah, Katrin. Karena sering dimarahin. Nah, benar semua ya adik-adik jawabannya. Nah, jadi penyebab munculnya emosi pertama, tekanan atau stres dari tugas, kerja, atau masalah pribadi. Yang kedua, harapan yang tidak terpenuhi, misalnya gagal mencapai tujuan. Yang ketiga, perasaan tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil. Yang keempat, lingkungan sekitar tidak mendukung seperti konflik atau suasana yang tidak nyaman. Dan yang terakhir, pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan belum terselesaikan. Nah, bisa kita lihat dampak dari emosi yang tidak terkendali. Yang pertama itu bisa karena konflik dengan orang lain karena mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, gangguan kesehatan mental seperti stres, berat, kecemasan atau depresi. Yang ketiga, menurunnya konsentrasi dan produktivitas. Yang keempat, kebutuhan yang tidak rasional karena tidak tergesa-gesa. Dan terakhir, masalah fisik seperti tekanan darah tinggi atau gangguan tidur. Nah, adik-adik semua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menurut adik-adik, strategi apa yang perlu kita tetapkan dalam mengendalikan emosi? Pada Eva, Tarik nafas dulu Bu, terus dibuang. oke, mantap. Kepada Mutiara, Sama Bu. oh sama ya. Ada yang lain? Pada Cinta? Belajar mengenali diri. Oke, bagus. Nah, jadi strategi mengelola dan menenangkan diri yang pertama itu menarik nafas seperti yang dibilang adik Eva tadi. Yang kedua, menghitung secara perlahan, misalnya 1 sampai 10 sebelum respon. Yang ketiga, menulis perasaan di jurnal agar emosi terkeluarkan dan jelas. Yang keempat, mengalihkan perhatian ke aktivitas positif seperti berjalan, membaca, atau mendengarkan musik. Yang kelima, melatih relaksasi atau meditasi untuk menjaga ketenangan batin. Yang keenam, bercerita kepada orang terpercaya atau perasaan lebih lega. Nah, jadi sudah selesai materi yang sudah Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kepada adik-adik nanti dipersilakan perwakilan dari setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Pada adik-adik dipersilakan untuk diskusi kepada teman-temannya ya.
menjawab dari kelompok pertama dulu secara berurutan. Kepada kelompok 1, profilnya saya persilakan. Jadi Bu, kita pertanyaannya apa yang biasanya membuat kamu marah? Jadi setelah diskusi kami itu ketika keinginan kami tidak diikuti orang tua, misalnya kami ingin beli mainan baru tapi nggak dikasih mama, jadi di situ kami marah. Beri tepuk tangannya nanti. Pada kelompok perwakilan kelompok 2 saya persilakan. Ya Bu, kalau kelompok kami simpulkan yang buat kami marah itu karena nggak makan. Karena jadi makan keren ya. Jadi kalau lapar itu dia jadi emosi. Dia. Oke, tepuk tangan adik-adik semuanya. Kelompok 3. Ini mesti karena sesuatu yang diinginkan tidak ada kesamaan. Terus juga misalnya tugas yang harus menuntut jadinya bikin emosi gitu. Oke, tepuk tangan adik-adik. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kepada adik-adik sekalian, bolehlah memberikan komitmennya terhadap topik yang sudah kita bahas pada hari ini. Pada adik-adik semuanya, silakan yang ingin memberikan komitmennya. Pada Eva, saya silakan. Iya Bu, saya juga militer. Kalau saya emosi Bu, saya akan lebih rileks lagi untuk menarik nafas dalam dalam, menenangkan hati saya dan membuangnya Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ada yang lain? Pada Cinta? Jadi komitmen saya yaitu lebih pengertian lagi terhadap orang lain dan lebih bisa mengendalikan diri dan emosi saya sendiri. Oke. Oke, jadi Ibu yang bertanya kepada adik-adik sekalian, bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan layanan bimbingan kelas kali ini? Pada Desi? Senang Bu. Oke, senang, bagus. Kepada Cinta? Seru dan bermanfaat Bu. Oke, mantap. Pada Joy? Oh, sama seperti teman-teman ya? Oke, jadi Ibu ingin sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelas ini, kita sama-sama membaca motivasi yang ada di depan. Oke? 1, 2, 3. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah hadir pada hari ini dan sudah mengikuti layanan bimbingan kelas kali ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa. Kepada adik-adik yang ingin memimpin doa, saya persilakan. Kepada Desi, saya persilakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Desi. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.